Tapi karena gaji pokoknya itu udah gede, mereka males. Mental orang Indonesia Ngerasa udah cukup ya. Orang Indonesia belum paham apa itu value creation. Jadi ibaratnya kerja tuh ya gue dapat hak, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Iya, lupa untuk menjalankan kewajiban. Setiap bulan kita hampir buka 2 pool. Kurang lebih 200 orang. Ada. Yang bisa bawa uang 6 juta ke rumah tuh pun ada. 6 juta ke rumah tuh bersih atau omset? Bersih. Karena 95% bisnis franchise di Indonesia tuh scam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Saya yakin teman-teman semua tahu tentang produknya. Beliau adalah CEO dari House Indonesia, Mas Gufron Sarif. Assalamualaikum Mas Gufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke Mas Gufron, kita mau ngebedah tentang House Indonesia. Langsung poin dia. Langsung lah kita bedah bisnis nih Bang. Bisnis F&B nih. House ini kan udah sangat marak ya. Di mana-mana kita kalau jalan-jalan ada aja tuh house. Gitu. Yang house keliling itu. Iya, house keliling gitu. Di mana-mana ada. Kita penyebaran tuh masif banget gitu. Boleh tahu nggak cerita Mas Gufron untuk membangun house ini? Awal mulai seperti apa sih Mas? Wah, panjang nih. Panjang, singkat aja mungkin ya. Oke. Gimana waktu itu dari awal itu zaman sekolah ya. Zaman sekolah. Kuliah ya, gara-gara baca buku. Baca buku tentang geopolitik. Ya gimana banyak perusahaan multinasional maupun negara tertentu yang boleh dibilang quote-unquote-nya tuh ya menjajah negara dunia ketiga lah, kurang lebih gitu. Terus ya biasalah penjajahnya zaman dulu, zaman sekarang bukan cuma dari militer aja gitu, tapi dari ekonomi, dari culture, dari ideologi gitu kan. Terus saya pikir ya kita nih cuma jadi jadi part of the system aja, yang jadi ya boleh dibilang jadi korban tipu daya lah. Nah dari situ kayak gue pengen do something deh gitu. Nah do somethingnya melalui apa nih gitu kan, orang kan punya jalan ninja masing-masing ya. Ada yang pengen ngerubah dari pendidikan, ada yang pengen ngerubah mungkin masuk ke pemerintahan, coba memperbaiki dan lain-lain gitu. Duh kayaknya gue gak cocok deh kalau masuk pemerintahan, kayaknya gue korup deh kalau masuk pemerintahan. Jadi ikut-ikutan deh, kayaknya gue gak bisa. Terus ya gue merasa waktu itu kayaknya gue bisa cara buat ngerubah tuh paling benar adalah pendidikan, paling benar. Karena boleh bilang pola pikir orang ya terutama orang Indonesia tuh udah dirubah gitu. Tapi gue juga nggak pengen susah gitu, karena bagaimanapun kalau hidup di Indonesia jadi tenaga pendidik ya mohon maaf ya, secara ekonomi gimana gitu kan. Nah terus gue juga harus mandiri nih secara finansial gitu. Atau bahkan bahasa lebih yang lebih ekstrim lagi, kalau lu di Indonesia ya maaf kata, kadang-kadang kalau lu secara ekonomi kurang oke, omongan lu sebagus apapun nggak didengar gitu kan. Kata-kata mutiara tuh dari orang yang bukan siapa-siapa, walaupun keluarnya bagus ya tapi udah gitu aja gitu. Tapi kalau lo maaf lagi, kalau ekonomi lo bagus, lo kentut aja bisa jadi ditepokin orang gitu. Jadi bijaksana ya. Gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus pakai strategi kan, bukan cuma apa yang keluar dari mulut kita, juga kadang-kadang siapanya kita tuh juga harus didesain untuk boleh dibilang kalau mau mengedukasi secara strategi gitu. Nah jadi waktu itu saya putusin akhirnya jadi pebisnis sambil jadi dosen gitu kan. Bisnisnya jalan, wah kayaknya harus fokus nih, karena gue jadi pebisnis, dosennya di hold dulu deh gitu kan. Someday nanti ketika gue udah bikin perusahaan yang secara sistemnya udah bagus, gue nggak usah 100% daily operate, ya mungkin gue bisa jadi bukan tenaga pendidik sih, jadi ya mencoba edukator lah, jadi edukator. Iya betul, kurang lebih gitu. Oke, berarti awal mulanya memang ada keinginan untuk berkontribusi. Oh iya dong, namanya kita hidup di dunia ya. Saya pikir jangan cuma lahir, sekolah, makan, nikah, kerja, mati ya. Gak pikir apalagi ketika ya mungkin
gue lupa ini hadis atau apa ya. Artinya kan ketika lo melihat kemungkaran gitu kan. Oh iya. Paling baik lo ya do something gitu kan. Tapi kalau lo nggak mampu dengan kata-kata. Tapi kalau lo lebih nggak mampu lagi, lo diem artinya lo nggak ikut-ikutan. Maksudnya nggak ikut-ikutan berbuat kemungkaran gitu kan. Dan kayaknya gue masih punya tenaga untuk do something gitu kan. Ya I do what I can do. Dan kemudian jalan ninja gue melalui ekonomi sih. Gitu. Oke, dari setiap kategori bisnis yang ada, F&B, properti dan kawan-kawannya, kenapa akhirnya milih di F&B? Barrier to entry-nya paling kecil. Lebih gampang masuk ya. Kan gue bukan, maksudnya orang tua gue bukan pengusaha ya. Dari secara kapital juga limit lah ya, gitu. Jadi gue pikir jalur kategori bisnis yang gue masukin yang biar entry-nya paling rendah dan UMKM lah, F&B lah. F&B. Iya, dan F&B spesifiknya di minuman kekinian waktu itu. Langsung sebelumnya sih banyak juga yang gagal ya. Gitu. Apa namanya, kayak pernah bikin rendang kemasan. Rendang. Pernah bikin donat gitu kan. Nah, waktu itu ya belajar lah, namanya orang belajar bisnis. Ya nggak ada mentor. Gue juga bukan dari jurusan entrepreneurship, gue accounting gitu kan. Ya. Jadi sense of business-nya masih bukan marketing juga. Jadi waktu itu belajar coba bikin produk ya dari produk centric. Ini kesalahan hampir semua UMKM Indonesia lah. Bermula dari produk centric. Produk centric. Gue bisa apa, gue ingin apa, menurut gue bagus. Itu yang gue bikin. Iya, belum menganalisa market secara benar gitu. Nah, setelah berapa tahun ya, 2010 sampai 2017. Nah, ternyata kalau mau jadi something ya lo harusnya dari kacamata market gitu kan. Bukannya salah produk centric, bisnis gue jalan-jalan juga sebenarnya gitu. Tapi untuk gue bilang ya tadi berbuat lebih gitu kan. Kayaknya stuck kalau seperti itu. Karena gue nggak mempelajari how big is the market size. Growth dari kategori market itu gimana gitu kan, kedepannya gimana gitu. Nah itu yang waktu itu belum pelajarin gitu. Dapat omset, tapi again ketika gue mutusin jalan ninja gue berbisnis, ya gue pengen bisnis gue itu bikin impact yang cukup signifikan gitu. Not only cukup buat gue dan keluarga, tapi tadi ini harus bisa impactful, cukup besar gitu kan. Kayaknya gue mutusin gue masuk ke kategori yang secara growth-nya cukup besar dan market size-nya juga cukup besar. Itu sih waktu itu minum kekinian ya. Oke. Dari tadi kan ada beberapa bisnis dulu ya sebelumnya ya. Yes, ada rendang, ada berapa kali gagal berarti? Waduh, itu ada antara 5 atau 7 ya. 7 kali gagal. Itu enggak maksudnya gagal tuh benar-benar bikin gagal atau sempat ada pertumbuhan? Iya, kalau yang gagal beneran boncos sih 2 tahun pertama ya. Itu beneran gagal, nggak make money, itu loss aja lah. Kalau yang sebelumnya make money, make profit, tapi belum sesuai dengan pertumbuhan yang gue inginkan. Gitu. Oke, tapi pas lulus kuliah itu langsung bikin bisnis atau kerja dulu? Kayaknya langsung bisnis tapi nggak dapet izin dari orang tua. Oh gitu. Jadi sempat kerja dulu di bank kurang berapa tahun, 2 tahun 3 tahun gitu kan, di perusahaan IT sempat kurang dari setahun lah. Berarti profesional dulu ya? Iya. Masuk profesional dulu, dan itu sambil mengumpulkan modal untuk masuk bisnis? Bisa dibilang begitu. Oke. Nah itu 5 kali bisnis sampai akhirnya nemu bisnis yang pas, itu adalah minuman kekinian. Nah formula untuk kemudian mendapatkan fit nih, minuman kekinian nih, product market fit. Iya, product market fit seperti apa? Mungkin pertama kali research dulu ya. Maksudnya itu something yang menurut gua masih sangat jarang dilakukan oleh pelaku UMKM Indonesia gitu kan. Harusnya banyak membaca riset, banyak lihat, ngerti apa itu industri, apa itu kategori, seberapa besar market size kategori itu, sebesar pertumbuhannya, classification of player-nya siapa aja, opportunity untuk winningnya gimana gitu kan.
Nah itu yang gue pikir banyak teman-teman UMKM harus belajar di situ sih. Nah itu bisa nggak untuk kemudian dipelajari? Dalam artian susah nggak sih kayak gitu mempelajari produk market fit itu? Nggak juga ya kalau zaman sekarang. Mungkin dulu susah karena belum ada internet ya. Sekarang sih menurut gue datanya banyak, asal mau aja. Ya bisa searching aja ya. Betul. Bahkan kalau ada ChatGPT juga bisa ya untuk kemudian bisa menganalisis itu. Bisa ya. Oke. Terus ketemulah haus minuman kekinian. Mm-mm. Dan itu pertama kali langsung dinamain haus atau ada nama sebelumnya? Enggak haus Langsung haus. Itu kenapa? Apa karena kepikiran bahwa ini paling gampang diingat orang, haus gitu atau seperti apa? Pertama haus itu pada awalnya kan kita cuma fokus untuk menargetin masyarakat menengah ke bawah. Jadi ketika kita bikin brand harus yang sesimpel mungkin, serelate mungkin, yang nggak terlalu sophisticated lah, gitu. Makanya kita pikir haus, karena haus tuh udah pasti minuman. Relate juga sama hampir semua orang Indonesia gitu kan. Iya. Dan nggak yang sophisticated ya, bukan haus tea atau haus apa gitu kan. Ya beneran mudah diingat gitu. Iya, mudah diingat ya karena mah sasarannya di menengah ke bawah ya. At the beginning. Iya. Nah, itu kan pas masuk itu kan berarti sebenarnya udah ada landscape kompetitor ya. Udah. Ya, udah ada yang paling besar banget yang bukan yang paling besar, paling mahal lah. Harganya cukup 20.000 30.000 ke atas kan itu. Ada juga mungkin yang minuman sasetan gitu ya, yang minuman berwarna itu sasetan kan. Berarti kan ada haus ini kayaknya ada di tengah-tengah berarti ya. Iya, mungkin kalau market kan ada A, B, C, D, E ya gitu ya. Haus at the beginning mainnya di C ya. Oke. Kalau yang D tadi tuh yang 5.000 ke bawah lah. Yang tadi tuh. Iya. Ya Starling lah ya. Ya Starling gitu. D, E lah gitu kan. Kita mainnya di C. Mainnya di C. Nah, itu karena memang mentargetkan mass market. Emang kayak gitu ya? Betul. Oke, mass market. Nah, sekarang house udah banyak beredar di mana-mana dan sekarang sudah ada konsep dengan house clearing ya. Ya, house clearing. Nah, itu kenapa kemudian kepikiran itu? Apakah memang karena jangkauannya mungkin outletnya belum terjangkau banyak sehingga butuh itu atau seperti apa? Untuk kemudian mengidakan ada house clearing. Oke. Jadi seiring waktu house itu berubah dari tadinya fokus ke C aja, mulai melebarkan market ke B dan C. Karena seiring jalan kita juga punya data ya bahwa ternyata customer kita nggak cuma dari C nih, tapi dari B-nya mungkin kurang lebih 50%-an lah. Jadi secara buat kelas B kan paling penting hygiene, lalu kenyamanan gitu. Makanya kita dari store kita dari awal yang dulu banget sama yang sekarang itu udah lumayan berbeda ya. Jadi yang sekarang tuh lebih besar, lebih nyaman, parkirnya lebih luas gitu. Tapi kan capex-nya nambah juga. Iya. Capex-nya mungkin kalau compare yang dulu banget bisa naik 5 kali lipat lah. Capex-nya. Ya, otomatis growth kita jadi lambat karena kan kita kan bukan franchise ya. Jadi untuk bikin satu toko yang tadinya bisa sebulan bisa bikin 10 toko, jadi bikin cuma mungkin 2 atau 3 gitu kan. Tapi kan kita juga tetap ingin menggarap market gitu kan. Nah, kita bikin channel lain ya yang secara capex lebih beringan gitu. Dan channelnya itu channel keliling gitu ya. Yes, bener. Ada inspirasi nggak? Kan kayaknya itu udah beberapa udah dicoba ya. Ada. Jadi sebenarnya waktu itu kita lihatnya dari Kopi Jago. Jadi waktu itu kan mungkin kalau Mas perhatiin sekitar tahun 2022 itu kalau kita jajan di aplikasi ojek online itu harganya berbeda dengan ketika sebelum tahun 2022. Waktu itu banyak promo, banyak murah tentara, ya kan. Boleh dibilang kontribusi sales online waktu itu cukup tinggi kan sebelumnya. Tapi ketika dia lebih mahal kan orang juga merasa mager juga ya. Mager nih gitu kan. Jauh lebih mahal ya, terus mereka pindah ke offline, tapi kan nggak semuanya mau willingness untuk datang ke toko dan lain-lain gitu. Nah ini harus dijemput marketnya. Nah house cleaning itu saya pikir jadi opsi yang bagus gitu kan. Dan waktu itu kita lihat Kopi Jago juga udah menjalankan ini dengan baik gitu, so kita masuk juga.
Oh, artinya biar orang tuh pas kalaupun kemana-mana bisa terakses house itu lebih mudah ya. Betul. Kan kalau di outlet itu kan mungkin orang lihat outlet belum tentu langsung kepikiran beli ya. Dalam artian ya akan banyak perhitungan lah. Bisa jadi. Gitu kan. Tapi kalau mungkin keliling itu kan kayak orang beli jajanan ya. Lebih impulsif. Ya impulsif ya, benar, lebih impulsif. Ya, benar. Karena kayak beli jajanan langsung beli kan, dan Ya, harganya benar. pun sangat terjangkau ya. Benar. Kalau betul itu harganya kayaknya lebih murah kalau itu ya. Iya benar, Iya. karena yang di house keliling tadi kan, tadi saya bilang awalnya house C banget, lalu kita mendapatkan market B dan C gitu kan. Nah terus tokonya pun jadi lebih bagus kan. Yang C ini boleh dibilang agak resisten kalau ketika tempatnya lebih bagus, jadi kayak nggak pede gitu kan. Nah kita si house keliling itu dengan yang lebih humble gitu ya, dia merasa lebih nyaman untuk belanja di sana. Nah, kan tadi kan house ini bukan franchise ya. Yes. House ini berarti udah terpusat dan alasannya kenapa Mas nggak bikin franchise aja? Itu waktu kita research ya di Indonesia tuh usaha F&B UMKM gitu kan, yang menjalankan bisnis franchise itu nggak ada yang sustain lebih dari 3 tahun. Nggak sustain lebih dari 3 tahun? Iya, Oh, oke. ya sebutin aja ya sama brandnya gitu. Iya. Gitu kan. Nggak ada gitu kan. Nah, yang bisa sustain itu yang secara operasionalnya mungkin lebih mudah ya, mungkin kayak Indomaret maupun Alfamart gitu kan. Itu pun sebenarnya franchise yang operasionalnya bukan dijalankan oleh si mitra kan, tetap oleh pusat kan, oleh si Indomaret maupun Alfamart gitu kan. Nah seperti itu. Tapi menjalankan seperti itu pun menurut kita agak ribet. Kenapa? Kebayang misalkan Alfamart Indomaret kalau nggak salah punya cabang 20.000 gitu kan. Let's say 50% aja milik franchisee, ada 10.000 ya. Itu kan berarti tetap ada komunikasi yang harus dijalankan minimal tiap bulan, laporan laba rugi dan lain kepada 10.000 orang gitu kan. Nah dengan karakter masing-masing, dengan ego masing-masing, gue malas gitu. Gue pikir kita masih bisa jalankan sendiri gitu kan. Ya udah kita jalanin sendiri aja. Gitu. Ada ini juga ya, ada semacam idealisme juga ya, bahwa menjaga konsistensi brand juga kan ya situ. Itu salah satunya juga. Sekarang udah berapa berarti cabangnya? Cabang ya mungkin per hari ini kurang lebih 228 kurang lebih. 228. Itu cabang outlet ya. Dari Cleon. Kalau dari ininya yang keliling-keliling ya. House keliling kurang lebih ada 2000-an ya. 2000-an. Ada 2000-an. Itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia? Atau Kalau ada yang toko udah ada di Pulau Jawa ya. Ada Bandung udah, Surabaya udah, Malang baru bikin, Solo, Semarang, Jogja gitu kan. Cirebon udah ada. Nah, tapi luar Pulau Jawa belum, karena kan kita masih kelola sendiri, cari yang deket-deket dulu supaya udah dikontrol secara operation maupun supply chain-nya. Kalau yang house cleaning baru di Jabodetabek aja. Ada pertanyaan, biasanya ada suka yang bertanya nih. Yang house cleaning itu digaji sama house? Kita ada bukan gaji pokok ya, uang makan ya. Karena kita rubah-rubah terus sistemnya nih. Jadi waktu itu kita kasih gaji pokok lumayan gede ya, kalau lebih 2 jutaan. 2 jutaan. Nah begitu udah gitu ada bagi hasil lagi kan. Tapi karena gaji pokoknya itu udah gede, mereka males. Mental orang ini merasa udah cukup ya. Udah cukup gitu kan. Jadi harusnya mereka keluar bawa dagangan, karena mereka masuk ke rental PS. PS. Dagangannya dia minum di luar gitu ya. Iya, dagangannya pulang lagi ke pool bawa dagangan yang gak laku, basi gitu kan. Jadi waste kan. Nah, itu ada mentality itu sih. Mesti mohon maaf gitu ya, orang Indonesia punya masih mental kayak gitu. Ya kita rubah skemanya. Kita kasih uang makan aja, tapi bagi hasilnya digedein. Gitu. Jadi semakin gede lu jualan, semakin gede bagi hasilnya gitu. Ini agak ini ya, agak jadi apa ya bahasanya tuh, kayak jadi menyedihkan ya kalau dilihat. Iya, gitulah. Dalam artian itu kan suatu peluang usaha yang memang kalau kita bicara soal
kondisi sekarang kan emang susah dapat kerja ya gitu. Nah pas dapat pekerjaan kayak tidak powerful, tidak ini ya, tidak semangat banget ya. Iya. Selama dia udah dapat uang yang dia rasa udah cukup, ya udah gitu. Untuk memaksimalkan apa yang sudah mereka dapatkan itu kayak masih kurang gitu ya. Ya apa ya bahasa tuh, gritnya tuh masih kurang ya. Kalau banyak orang Indonesia belum paham apa itu value creation. Jadi ibaratnya kerja tuh ya gue dapat hak, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Iya, lupa untuk menjalankan kewajiban. Gak mikir gimana caranya perusahaan untuk how to making money buat menggaji dia tuh gimana. Dia nggak mikir, yang penting I demanding my hak aja, gaji aja gitu kan. Ya itu problematik lah. Artinya siapa yang kemudian bisa menjalankan house cleaning ini, dia itu punya hak untuk kemudian bebas mau jualan di mana aja. Tergantung poolnya. Jadi kita punya pool ya namanya, kayak pool taksi lah ya. Satu pool tuh ada isinya 100 gerobak. 100 gerobak. Nah itu radiusnya 7 km dari pool itulah. Nah, teman-teman itu kita atur jualannya biar enggak gesekan dengan pool lain gitu. Kita atur juga. Biar ini ada jaraknya ya. Betul. Kan kalau di house juga outlet, masing-masing outlet kan punya jarak ya. Ada jaraknya kita 5 kilo biar nggak saling mengkanibal lah. Iya, mengkanibal ya. Itu udah di-reset juga ya. Udah. Dengan jarak 5 kilo itu harusnya bisa dapat market yang lain gitu ya. Betul. Oke, tapi masih ada di aplikasi-aplikasi Gojek. Masih ada, kontribusinya masih cukup besar lah. Masih cukup besar ya. Meskipun mungkin bakar-bakar uangnya udah selesai kayaknya. Betul, karena ya tadi yang stay tetap beli di online, orang yang nggak sensitif sama harga. Jadi yang kelas B-nya stay. Kelas B-nya stay. Nah, kelas B punya buying power. Dan mager daripada gue ke toko panas-panas. Naik motor atau parkir sulit, gue bayar aja lah gitu kan. Ya gitu. Makanya yang kelas C-nya yang udah nggak di online lagi tuh, kecuali promo-promo ya. Makanya gitu yang kita jemput dengan house keliling. Gitu. Karena kan biaya ongkos kirimnya sekarang lumayan ya. Bisa mungkin misalkan beli house produknya harganya 25.000. Ongkos kirimnya bisa 15.000. Kalau zaman dulu ada bakar-bakar, ongkos kirim paling berapa? 5.000. Udah gitu diskon lagi produknya gitu kan. Nah itu. Oke, pengalaman dari orang-orang yang udah menjalankan di house clearing ini tuh sebenarnya buat masuk ini emang dibuka lowongan pekerjaannya? Oh iya. Atau gimana? Kita buka. Oh buka. Nah, tahu kan kita dalam rekrutmennya bekerja sama outsourcing ya. Sama third party. Karena kan setiap bulan kita hampir buka 2 pool. 20. Kurang lebih 200 orang gitu kan. Oh, satu pool 200 orang? Satu pool 100 orang. Oh, satu pool. Oh ya, berarti 200 orang. Oke. Iya. Dan untuk ngerekrut 200 orang dalam waktu sebulan itu kan bukan pekerjaan yang mudah gitu. Nah, jadi kita kerjasama sama third party yang udah pengalaman, udah tahu lubangnya di mana, minta mereka untuk fulfill needs kita gitu. Tapi di pool juga kita buka spanduk gede-gede, dibuka lowongan gitu kan. Oh, dan itu apa namanya? Dia kontrak nggak di situ jatuhnya? Bisa dibilang gitu, bisa dibilang. Ya berarti dia jadi kayak pekerja kontrak ya? Bisa dibilang, bukan pekerja ya. Karena sebenarnya mirip sama driver ojol. Kemitraan. Iya, sebenarnya mirip driver ojol. Driver ojol kan gitu kan. Dia dapat bagi hasil dari si platform gitu kan. Ya walaupun mereka minta digaji ya kemarin gitu. Tapi sebenarnya konsepnya gitu ya. Konsepnya kerjasama bagi hasil sih sebenarnya. Iya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih kayak semacam orang-orang yang house cleaning ini yang bisa mendapatkan omset yang besar gitu? Oh ada. Yang bisa bawa uang 6 juta ke rumah tuh pun ada. 6 juta ke rumah tuh bersih atau omset? Bersih. 6 juta? Bersih. Wow. Gak kebayang. Dalam satu hari? Apa gimana? Sebulan. Oh sebulan. Tapi udah ada UMR ya? Udah UMR. Ya tergantung. Misalkan gini ya. Satu gerobak kita bisa muat 100 minuman. Let's say misalkan bagi hasilnya hitung aja 2.000 per cup gitu kan. Ya kalau dia bisa ngejual ada 100, 200.000 ya. 200.000 dia gitu kan. Dia nggak keluarin bensin, itu mobil listrik gitu kan. Keluar apa lagi dia nggak ada keluar, makan kita kasih yang tadi itu uang makan. Uang makan ya, iya. Makan terabsensi itu. Iya. Gitu, jadi jual 100 aja kali 3 misalkan
kali ya nggak 30 kali 25 gitu kan. Udah 5 juta. Tapi kalau dia rajin, sebenarnya tuh banyak yang 100 itu jam 7 sampai jam 2 aja udah habis. Dan 7 sampai jam 2. Jadi cuma sampai jam 2 doang berarti ya. Karena udah habis duluan. Tapi Ya. yang rajin-rajin dia begitu habis balik lagi ke pool minta refill. Oh, bisa ya gitu Bisa. ya. Oh. Dia jual lagi, orang ada yang sehari bisa jual 200 ada. Oh, Tergantung gimana tadi itu gridnya. Gridnya. Gimana gitu. Berarti ini bukan apa ya? Bukan kayak penghasilan yang kecil ya. Kita bisa memaksimalkan penghasilan kita di situ ya. Betul. Bahkan Terus, di atas UMR itu ya dari jatuhnya. UMR ditambah poin-poin. Oh, ada poin-poinnya juga. Kita ada Oke. misalkan poin tertentu nanti umroh, liburan ke Bali, motor, apa sih peralatan rumah tangga, kayak gitu-gitu. Oh, ya memacu mereka juga ya untuk bisa lebih giat lagi ya. Betul. Oke. Nah, kalau saya lihat itu udah banyak ya yang udah ini ya di berbagai macam tempat gitu kan. Dari situ tuh kayak ada semacam batasan nggak? Dalam artian gitu. Tadi kan ada batasan dalam segi ini ya, dalam segi wilayah ya, gitu ya. Nah, apakah ada batasan dari sisi jumlah gitu? Bahwa satu pool kan 100 ya, gitu. Ada ini nggak? Dari mungkin pool yang lain tuh berapa, pool yang ketiga tuh berapa gitu? Saat ini kita masih terus menganalisa. Idealnya berapa gitu ya, biar nggak kanibal ya, biar sehat gitu kan. Saat ini sih masih 100, tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada adjustment gimana yang intinya si driver itu tetap dapat penghasilan yang ideal gitu. Jadi kalau misalkan satu pool usia 300, hampir dari situ ya bang kanibal kan. Ya. Jadinya banyak secara gerobaknya, tapi buat si drivernya jadi kurang juga nggak sehat kan. Gitu. Jadi sekarang sih 100 masih oke gitu kan. Tapi kita tetap analisa terus lah. Tapi saya kepikiran jadinya ada mafia tempat nggak? Kan kadang-kadang ketika kita masuk ke sebuah wilayah gitu kan, tinggal taruh tiba-tiba ada setoran. Ya ada beberapa tempat yang strategis ya. Misalkan yang bagus kan kalau house cleaning itu depan sekolah gitu kan. Ya ada aja penguasa lapak. Tapi nggak. So far sih masih nggak yang nggak yang terlalu bombastis ya. So far masih oke lah, mungkin. Ada beberapa tempat kurang lebih 500.000 sebulan. Oh. Ya itu lumayan juga kalau buat. Oh iya. Ini ya. Bener. Kan mereka juga yang nanggung kan artinya. Betul. Iya. Itu ya lumayan juga buat pengurangan dari jatah yang harus mereka dapatkan kan. Oh bukan, yang nanggung kita. Oh gitu. Yang nanggung kita. Oh jadi bukan si driver. I see. Yang nanggung kita itu. Berarti ini semua kos-kos yang kemudian dikeluarkan sama housing itu ditanggung pihak house. Kita nanggung. Oh gitu. Berarti terima bersih aja sih. Terima bersih. Oh gitu. Asal mau aja. Berarti orang nggak usah takutan kayak nanti gimana bayar kosnya, nanti kalau nggak kedua gimana? Karena di satu pool itu kita punya ada namanya pool manager, ada production manager, ada field manager. Kalau salah satu pool manager itu field manager bisa 2-3. Jadi ketika driver gitu, misalkan misalnya saya drivernya, terus ada lokasi bagus nih di sekolah ini gitu kan, terus saya lapor nih sama field manager, Pak saya dapat tempat bagus tapi kayaknya harus bayar lapaknya deh. Oke, nanti field manager yang ngurus, kasih ormasnya, koordinasi sama ormasnya gitu. Begitu udah selesai, nah si drivernya udah tinggal masuk aja. Gitu. Iya, berarti semua ditanggung house ya? Tanggung house. Enak banget. Itu kalau kayak gitu udah masih mas-masan udah nggak tahu lagi lah. Ya itulah. Tapi kalau fenomena sekarang, Mas Gufron lihat orang-orang yang pada cari kerja banyak, susah dapat lapangan pekerjaan. Sebenarnya fenomenanya beneran susah itu kah usaha untuk buka lapangan pekerjaan atau seperti apa? Mas Gufron lihatnya? Menurut saya tadi itu lebih kepada mental ya. Mental. Karena orang Indonesia itu merasa penghasilan itu dari gaji tetap. Mereka itu pengen kerja yang penting gue dapat gaji tetap, gue nggak peduli gimana pun dapat gitu kan. Nah padahal sebenarnya belum semua perusahaan mampu membayar fixed cost seperti itu gitu kan. Makanya ditawarkan ada opsi-opsi lain yang tadi tuh komisi dan lain-lain gitu. Tapi karena mentalnya gritnya belum itu, nggak mau usaha lah gitu kan. Ya menurut mereka itu nggak menarik gitu kan. Nah jadinya
Ya contoh ya, misalkan kita buka pool ya di satu daerah ya, idealnya 100, tapi untuk mencapai 100 itu juga sulit gitu. Untuk dapat 100 orang? Iya sulit. Kita rata-rata okupasinya tuh kurang lebih 65% lah gitu. Terus juga tadi tuh ada yang baru satu hari 2 hari jualan langsung resign, langsung give up gitu kan. Dia kan tadi tuh penghasilannya kan based on effort yang dilakukan. Tapi orang-orang masih secara mentalnya nggak mau effort tapi pengen dapat fix income. Nah nggak ketemu deh. Gitu. Makanya kan mental pekerja ya, dalam artian ya gue kerjain apa ntar gue dapat berapa gitu ya. Tapi kalau ini kan orang-orang yang uncertain kan ya. Iya boleh bang, ya sales lah ya. Sales ya. Kita bagi hasil based on commission ya. Sebenarnya mereka jadi quote unquote entrepreneur. Kita sediain, kalau nggak langsung entrepreneur kita kan. Kita sediain asetnya gitu kan. Lebih enak lagi, maksudnya biasanya entrepreneur kan harus nyari modal untuk nyari modalnya dulu untuk beli gerobaknya, untuk beli bahan bakunya, untuk bikin produknya maupun untuk branding gitu. Ini semua udah kita lakuin. Lu tinggal banyak sales, tinggal jualan aja gitu. Tapi begitu aja orang masih males ya. emang perhitungan sih ya, perhitungan, terus mentalnya juga masih harus di ini ya. Benar. Dan kalau kayak gitu tuh diajarin nggak sih sama host, dalam artian ini tuh caranya gini loh jualan. Ada. Gitu. Kita kan juga bahkan sekarang kepala divisi huling kita itu kita hire dari ex professional multinational company, ex sales ya dia. Dia udah malang melintang di perusahaan multinational company sebagai professional sales yang udah tahu caranya gimana jualan, motivasi maupun teknik, strategi gitu kan. Jadi itu nggak kita lepas gitu aja, tetap ada trainingnya lah. Emang diajarin juga ya sama house ya. Jadi makanya nggak lepas gitu aja ya. Iya betul. Karena kan bagaimanapun house juga nggak making money kalau mereka juga nggak making money. Perform juga ya. Jadi kan kita bedanya segitu tuh sama franchise. Kalau franchise si prinsipal biasanya nggak peduli si masih franchise-nya making ya. money atau enggak. Karena mohon maaf ya, banyak prinsipal franchise di Indonesia tuh revenue streamnya bukan dari operation tapi dari jualan license. Royaltinya ya? Bukan royalti, lebih gila lagi jualan license. License-nya. Misalkan gini, saya kasih contoh. Mau buka kedai minuman. Jualan untuk buka itu harus bayar franchise fee. Itu license-nya untuk itu kan. 100 juta misalkan. 100 juta. Ini baru franchise fee doang. Belum nanti buat renov toko. Biasanya renov toko dan pendananya 300 juta. Harus sama misalkan saya juga nih. Saya jadi kontraktor juga, udah ngebecuan tuh. Di depan. Masnya belum mulai dagang. Saya udah untung 100 tambah 300. Gitu kan. Nanti Mas jualan beli bahan baku dari saya. Saya cuanin juga gitu kan. Nah, sekarang gini, kalau jadi misalkan mikirnya dari operasional itu butuh waktu Mas. Misalkan gini, mau jualan gitu kan, dapat omset misalkan let's say gampang 5 juta sehari. 5 juta kali 30 150 juta kali 20% misalkan 30 juta. Itu idealnya ya. Nah, terus saya dapat misalkan let's say misalkan pakai royalti ya. Royalti rata-rata 3%. Misalnya 3% dari 150 juta berarti berapa tuh? 4 juta 500. 4 juta ya, 4,5. Iya kan? Sekarang royalti 4 juta 500 sebulan. Sedangkan tadi license fee sama buka jadi kontraktor berapa? 400 juta itu. Iya. Pasti kalau mentalnya gue pengen ngumpulin cash di depan sebanyak-banyaknya, instead of bantu Mas jualan, gue akan cari franchise sebanyak-banyaknya. Kali aja misalkan kali 1.000. Ya gue akan dapat duit misalkan license-nya doang 100 juta kali 1.000 udah 100 miliar. Belum gua ngambil cuan jadi kontraktor. Jadi kontraktor ngambil cuan misalkan 300 juta kali 20% 60 juta misalkan. 60 juta kali ngajar 1.000 60 miliar. Iya. Ya, ngapain gua nungguin yang 4,5 juta? Itu kalau tadi tuh. Kalau mau main ini ya. Kalau memang mentalnya tadi tuh easy money. Easy money ya. Easy money. Tapi kan bisnis kan nggak kayak gitu ya. Bisnis kan
ya kayak nanam pohon, sabar gitu kan. Saran Mas Gufron untuk UMKM orang yang baru mau mulai bisnis, apakah dia lebih baik ngambil franchisean atau mending dia build brand aja, build bisnis dari awal? Tergantung purpose ya, makanya itu. Karena kalau purpose-nya ingin jadi entrepreneur gitu kan, ingin building brand, bikin perusahaan gede, gue pengen jadi pengen punya perusahaan kayak McDonald, pengen punya perusahaan kayak Unilever gitu kan, ya harus terjun 100% jadi entrepreneur gitu kan. Tapi kalau orang yang gue pengen gue udah punya pekerjaan, gue pengen nambah penghasilan bla 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 gitu kan, ya mungkin itu ngambil franchise aja ya. Tapi dilihat juga franchise yang benar brandnya ya, karena 95% bisnis franchise di Indonesia itu scam. Oh iya, scam. Iya. Wow, 90%. 95% lah. 95% bisnis franchise Indonesia scam. Wow. Gitu. Cuma jadi hook nih. Itu udah dipakai. Waktu itu sama di William Gozali di Overpost, dia pada ngomong gitu. Oh gitu. Jadi saya ngomong gak sembarangan, banyak orang. Ada referensi lain juga ya. Ada. Iya. Oke, Mas sekarang merambah ke fried chicken. Ke fried chicken. Ini baru kita bahas tadi. Yes. Kenapa? Tiba-tiba F&B juga sih ya, sama-sama F&B ya. Cuman nanti yang tadi minuman, sekarang ke makanan. Yes. Kenapa, Mas? Nah, karena kan gue udah terlanjur di F&B. F&B-nya F&B resto lagi. Karena F&B beda-beda ya. Iya. Ada yang F&B yang makan di dalam rumah, kayak frozen food dan lain gitu ya. Kalau yang itu FMCG lah ya. FMCG ya. Nah, kalau kita tuh kategori di F&B resto. F&B resto tuh ngomongin top 10 yang besar-besarnya ya. Kan ada McDonald. Ini sebelum boykot ya kalau nggak salah ya. Iya. Omsetnya tuh 5T, KFC 4,5 T. Nomor 3-nya sekarang Megacuan tuh. Megacuan ya. Megacuan denger 3T tuh. Terus ada Pizza Hut mungkin 2,5 T, ada Starbucks 2,5 T juga, ada Hokben kurang lebih sama 2 T-an. Udah gitu ada Sederhana, masakan Padang kurang lebih 2 T-an juga. Ada Jeko around 2 T-an juga. Ada Kopi Kenangan mungkin around 1,5 atau 1,7. Lalu ada Chatime gitu kan. Chatime 1,4 T lah. Lalu ada Janji Jiwa gitu kan. Nah, lihatin pemain-pemain besar dengan kategori-kategorinya dan market size-nya gitu kan. Nomor 1 dan nomor 2 tuh fried chicken. Gitu kan. Fried chicken tuh secara market size paling gede gitu kan. Dan ketika saya bisnis tadi kan, saya bisnis again emang pengen bikin brand yang ngalahin atau bersaing sama multinational company gitu kan. Gitu. Tapi sebelum 2023 untuk masuk ke situ tuh saya kecuali kalau masuk di middle low ya. Kalau di middle low mungkin ada opportunity-nya, tapi again saya nggak mau masuk ke situ karena fried chicken di Indonesia middle low teman-teman lokal brand juga, UMKM juga gitu kan. Jadi ibaratnya harus sudah ada di fase itu gitu kan. Ngapain gue kecil lagi gitu kan. Maksudnya karena purpose gue berbisnis bukan ngelawan lokal brand, pengen ngelawan yang big brand ini ya. Yes, kayak gitu. Tapi ketika before 2023 ya boleh dibilang nggak ada celah lah karena brandnya sangat kuat banget gitu. Kuat kan. banget ya. Tapi udah ngincer gitu kan. Ini someday kita harus masuk ke situ, tapi tinggal momentumnya aja gimana gitu kan. Nah, pas momentum boycott, this is the right time untuk masuk untuk local brand untuk bisa menaklukkan multinational brand gitu kan. Emang ada tujuan untuk bisa menaklukkan yang brand-brand besar ini ya sebenarnya. Iya dong, gitu. Karena kan tadi tuh bahkan saya sendiri ketika muncul di bisnis, tadi kan saya ingin merubah gitu kan. Terutama merubah Indonesia lah jadi lebih baik. Tapi perubahan itu kan nggak bisa dilakuin sendiri. Nggak mungkin lah saya sendiri merubah. Tapi kalau saya bisa menginspirasi untuk berubah, itu jadi lebih bisa gitu kan. Tapi untuk bisa menginspirasi, lu harus bisa dilihat. Ya tadi itu yang bilang,
lu kalau mohon maaf ya bahasanya kayak kasar, lu ketika lu miskin, lu ngomong yang something yang bagus gitu kan, lu nggak akan didengar gitu kan. Strateginya adalah lu harus jadi sesuatu. Tadi tuh lu kentut aja lu ditepuk tanganin gitu kan. Lu suka nggak suka, ini adalah masyarakat Indonesia gitu kan. Walaupun kalau orangnya benar, ya walaupun lu miskin, omongnya benar, omong orang benar, udah benar. Tapi kan kita lagi mau coba merubah. Maksudnya perubahan itu kalau menurut saya semakin semakin banyak semakin bagus gitu. Jadi strateginya adalah lo harus jadi something supaya omongan lo itu didengar gitu. Jadi makanya dari suka nggak suka saya harus besar, saya harus menjadi besar gitu kan, untuk menginspirasi orang-orang. Kalau sekarang ya mohon maaf, sekarang tuh bocil-bocil terinspirasi sama Timothy Ronald. Karena menurut saya Timothy Ronald bersrategi dengan flexingnya lah ya, bukan dibilang ya seperti itulah, dengan McLaren-nya dan lain-lain gitu kan. Akhirnya banyak terinspirasi. Dan itu orang Indonesia, lo harus dia lihat apa dulu yang lo punya. Suka nggak suka. Tapi walaupun maksudnya kalau orang benar, ya walaupun misalkan contoh si Ferry Ruandi misalkan, dia juga nggak suka flexing, tapi kontennya ada, orang benar pasti dengerin. Tapi kan nggak semua orang seperti semuanya, itu. Bener, jadi menurut saya ya tinggal milih mau strategi ala Ferry Ruandi atau si Timothy Ronald. Gitu. Kita juga ke filter sendiri audiens yang mana ya. Cuma kan kalau mayoritas kita lihatnya orang lebih suka dengan yang tadi ya, kemewahan, kemudian sesuatu yang rasanya ini kalau orang kaya berarti gue harus dengerin gitu kan, karena dia orang kaya gitu. Karena kan itu secara psikologi visual ya. Artinya kalau nggak salah tuh ya, correct me if I'm wrong ya, 60% tuh orang nangkep dari mata dulu, mata visual. Udah gitu audio berapa persen, kurang lebih mungkin 30%, 10%-nya tuh dari teks gitu kan. Nah jadi emang kalau lo mau bikin perubahan pun lo harus bersrategi gitu kan. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun ketika berdakwah bersrategi gitu kan. Jadi pintar-pintar kita juga lah. Oke. Mas Gufron ke depan mau apa yang mau dibuat kira-kira? Kalau sekarang ya, saya pikir kalau di House dan Mecca Fried Chicken itu ketika dijalankan dengan benar, seharusnya akan memberikan dampak yang cukup signifikan sih. Akan dilihat quite big enough, dan ketika story-nya benar, harusnya bisa menginspirasi orang Indonesia, harusnya. Menginspirasi Indonesia, luar biasa. Mas Gufron, terakhir mungkin closing statement buat orang-orang yang pengen bikin bisnis, mungkin ada advice yang bisa disampaikan. Mungkin again tadi purpose-nya dulu dibenerin kalau menurut saya. Purpose-nya? Iya, karena bisnis kalau lu cuma making money doang gitu kan, gue pikir kurang kuat sih pondasinya gitu kan. Gitu, karena dunia bisnis itu uncertain. Mental lo bakal dihira habis-habisan. Ketika lo fondasi lo nggak kuat, you don't know where to go gitu. Gitu. Jadi tadi kan saya cerita 2 tahun pertama saya bisnis boncos, minus gitu kan, bahkan gaji saya sebagai dosen habis buat tutupin gitu kan. Tapi it didn't stop me gitu kan. Gitu, karena gue udah tahu titik yang mau gue tuju. Apapun risikonya, apapun challenge-nya gitu kan, gue hadapin, walaupun berat juga, gue nangis juga tahajud ya malam. Gitu. Apa namanya, berat, pasti berat. Tapi ketika tadi tuh kayaknya ini tapi ini jalan ninja gue dalam hidup gitu kan. Mungkin kalau orang zaman dulu ngomongnya ini jihad gue gitu kan. Nah gitu kan. Nah jadi gue merasa kayaknya ini jalan ninja gue, dan I'll do whatever it takes gitu kan. Gitu sih. Nah jadi tadi tuh purpose-nya benerin. Ada kalau orang Jepang Ikigai. Wah, pasti tahu juga Ikigai benerin. Iya. Makasih banyak Mas Gufron atas waktunya. Teman-teman, itu perbincangan kita. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.